asal-usul kehidupan. Nah, ini materi untuk kelas 12 semester 2 ya. Semoga hasil PTS kemarin baik ya. Oke. Nah, kita mulai dari teori asal-usul kehidupan. Kenapa sih? Karena banyak sekali ilmuwan yang mengkaji tentang bagaimana sih caranya makhluk hidup itu bisa ada di bumi ini gitu ya. Nah, teorinya itu ada beberapa macam sih. Kita bahas satu ya. Oke. Mbak Fitri akan jabarkan dulu di sini teori asal-usul kehidupan. Kita akan bahas ini ya, teori asal-usul kehidupan. Oke, bentar dibagi dua dulu. Nah, yang pertama teorinya itu ada yang namanya, yang pertama itu ada teori abiogenesis. Nah, teori abiogenesis, teori ini dicetuskan ya. Pencetusnya adalah Aristoteles. Nah, pencetusnya Aristoteles. Teori ini menyebutkan bahwa kata dia makhluk hidup, MH harus singkat ya, makhluk hidup berasal dari benda mati secara spontan. Jadi secara begitu saja gitu, sehingga disebut dengan istilah generatio spontane. Nah, dari mana sih bisa Aristoteles bisa menyebutkan ada teori ini gitu, makhluk hidup berasal dari benda mati? Karena Aristoteles mengamati ada ikan lele di dalam lumpur. Nah, kalau ikan lele kan hidupnya di lumpur ya. Jadi Aristoteles menemukan bahwa lumpur itu benda mati, tapi di dalam lumpur ada si ikan lele yang merupakan makhluk hidup. Nah, dari situlah Aristoteles mengemukakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Gitu ya, gampang ya. Yang kedua, ini adalah si Anthony van Leeuwenhoek. Nah, ini kakak kasih garis aja ya biar nanti kalian ingat. Ini Aristoteles, ini Anthony van Leeuwenhoek. Nah, Anthony van Leeuwenhoek ini siapa? Dia adalah orang yang menemukan mikroskop. Nah, benar banget. Jadi Anthony van Leeuwenhoek ini ketika menemukan mikroskop, dia melihat tuh di air rendaman jerami itu ada makhluk hidup yang kita kenal dengan bakteri. Nah, dulu kan belum ada namanya ya bakteri ya. Pertama kali dia lihat, wah, ada makhluk hidupnya nih. Air rendaman jerami kan benda mati, tapi di dalamnya ada makhluk hidup. Oh, benar, berarti gitu ya. Makhluk hidup berasal dari benda mati. Benar juga sih ya. Kalau nggak itu kan air benda mati, rendaman jerami benda mati. Tiba-tiba ada sih bakterinya. Ya. Lanjut. Yang selanjutnya pencetusnya itu ada si John Needham itu dia eksperimennya menggunakan air kaldu. Nah, ini eksperimen menggunakan air kaldu. Nah, jadi John Needham itu eksperimennya menggunakan air kaldu. Jadi dia masak kaldu di dalam labu pur. Nah, dia masak airnya gitu kan, pakai dimasak. Nah, setelah dimasak ini sama dia didinginkan. Nah, anggap aja gambar labunya sama ya, Dek. Nah, ini labunya. Anggap gambarnya sama ya. Nah, didinginkan terus sama dia ditutup. Nah, setelah beberapa hari apa yang terjadi? Muncullah
bakteri, jadi airnya itu keruh gitu. Nah airnya itu tadinya kan jernih bekas tanaman kaldu terus keruh. Nah keruh ini pas dilihat di mikroskop itu adalah koloni-koloni bakteri. Nah terus dia langsung deh, oh iya dari benda air kaldu aja yang benda mati itu bisa menghasilkan makhluk hidup, airnya jadi keruh. Saat itu ya dia mendukung teori Aristoteles dari benda mati gitu ya, paham ya. Kemudian setelah itu waktu berjalan akhirnya muncullah teori baru, namanya yang kedua teori bio. Nah teori biogenesis ini kebalikan dari teori abiogenesis. Nah di dalam teori biogenesis ini dia menyebutkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya gitu. Jadi makhluk hidup itu ya ada karena dari makhluk hidup sebelumnya gitu, ada makhluk hidup awal kayak gitu. Nah yang mendukung teori ini ada 3 orang juga. Yang pertama itu ada yang namanya Francesco Redi. Biasa dikenal dengan sebutan nama belakangnya Redi. Francesco Redi ini dia melakukan eksperimen dengan menggunakan potongan daging. Nah, dia eksperimennya dengan potongan daging. Nah, eksperimennya dengan potongan daging. Jadi dia menempatkan 3 wadah. Jadi ada 3 wadah. Nah, ini 3 wadah ini diisi oleh potongan daging. Diisi dengan potongan daging. Lalu dibedakannya apa? Dibedakan dalam tutupnya. Yang pertama itu tutupnya dibuka. Kemudian yang kedua itu ditutupi oleh lapisan kain kasa. Kalau kasa itu kan dia renggang-renggang ya deh, nggak rapet gitu kainnya. Nah, kemudian di wadah yang ketiga dia tutup rapat, ditutup rapat. Jadi ditutup rapat, tidak ada celah gitu, ditutup rapat. Nah, lalu setelah beberapa hari apa yang dihasilkan? Nah, di sini muncullah ulat. Ada ulatnya, ada banyak ulat. Kemudian bagi potongan dagingnya yang ditutupi oleh kain kasa juga ada ulatnya di sini. Nah, ada ulatnya. Nah, lalu bagaimana dengan daging yang diletakkan di toples yang tertutup, di wadah yang tertutup, tidak ada apa-apa. Nah, kok bisa sih kalau misalnya benda mati menghasilkan makhluk hidup, berarti ini seharusnya ada dong ulatnya gitu ya, tapi ternyata tidak ada ulat di sana. Nah, akhirnya Francesco Redi mengemukakan bahwa makhluk hidup itu bukan berasal dari benda mati. Nah, ulat-ulat ini berasal dari mana yo? Nah, ulat berasal dari telur lalat. Nah, jadi ketika dibuka wadahnya ini kan udah kecium tuh aromanya, wanginya si daging. Lalu datanglah lalat, dia hinggap di sini. Lalu terbang lagi, di sini juga sama, dia bisa hinggap. Kalau di toples tertutup dia nggak hinggap. Kenapa? Karena bau si daging ini tidak ada, aromanya tidak keluar gitu. Jadi tidak mengundang lalat gitu ya. Nah, sejak Francesco Redi, sejak eksperimennya inilah maka teori abiogenesis itu runtuh, digantikan oleh teori biogenesis. Nah, masih ada nih teori si air kaldu ya kan, kok masih bisa nih ada makhluk hidup. Nah, muncullah si Lazzaro Spallanzani. Nah, Kak Fitri hapus dulu ya. Jangan lupa sambil dicatat ya. Kalau misalnya kamu catat, kamu bisa pause. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh isi kolom komentar ya. Nah, yang kedua itu adalah si Lazzaro Spallanzani.
Nah, Lazzaro Spallanzani dia melakukan eksperimen dengan air kaldu. Nah, ini eksperimennya dengan menggunakan air kaldu. Sama persis seperti yang dilakukan oleh John Needham. Jadi dia pakai labu hur, kemudian masukin air kaldu, dipanaskan sampai mendidih. Benar-benar dipanaskan sampai mendidih. Kemudian, nah, dia buat 2 tempat. Jadi di eksperimennya 2, yang satu dibuka, yang satu labu ininya ditutup. Nah, lalu setelah beberapa hari apa yang terjadi? Nah, menurut kalian apa? Yang terbuka ini dia airnya keruh, sedangkan yang tertutup dia airnya bening. Sama seperti air kaldu saat disterilkan, dipanaskan. Nah, lalu terbantah dong ya teori John Needham, buktinya ditutup, nggak ada kok mikrobanya, nggak ada kok keruh gitu ya. Nah, ini keruh karena ada mikroba. Lalu dia membantah lah ya kan teorinya John Needham dengan alasan yang pertama, mungkin dia bilang Needham memanaskan kaldu kurang lama. Nah, jadi si John Needham ini mungkin memanaskan air kaldu kurang lama sehingga mikroba-mikroba yang awalnya memang udah ada, kan ini kan kebuka kan ketika sebelum dipanaskan kan dikasih air juga, itu kan di dalam air bisa ada mikroba kan. Jadi setelah dimasak itu, dipanaskan itu ternyata dia belum lama, belum sampai mendidih banget gitu. Jadi mikroba di dalam airnya itu masih ada. Nah, mikroba itulah yang kemudian berkembang biak di dalam air kaldu. Nah, atau yang kedua juga mengungkapkan mungkin Needham kurang menutup dengan rapat. Nah, jadi si labunya ini kurang ditutup rapat sehingga masih ada mikroba yang bisa masuk lewat udara. Seperti itu ya. Paham kan? Gampang ya teori abegonesis dan teori biogenesis. Satu lagi orang yang mendukung teori biogenesis. Yang C ya, namanya Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur pun sama, dia eksperimennya dengan menggunakan air kaldu. Nah, tapi dia ada tambahannya, air kaldu dan botol leher angsa. Penelitiannya dengan menggunakan air kaldu dan botol leher angsa. Sama seperti Lazzaro Spallanzani, Louis Pasteur pun menggunakan botol labu ya. Jadi labunya itu sama dia diisi air kaldu diisi air kaldu, dididihkan juga. Nah, kemudian lehernya ini tuh disebut leher angsa karena dia ada begininya. Nah, ada lanjutannya. Di tengah-tengah ini diapisi oleh kain kasa. Ini ada kain kasa. Kain kasa punya tujuan. Tujuannya adalah untuk menyaring udara. Nah, dengan beranggapan bener kasih mikroba itu dibawa oleh udara atau ada di dalam udara gitu. Jadi nanti udara yang akan tersaring, udara yang masuk ke dalam sini, ke dalam botolnya, ke dalam air kaldunya adalah udara yang bersih kayak gitu. Nah, setelah beberapa saat, ini kan kayak gini. Setelah beberapa hari dilihat sama dia. Nah,
hasilnya adalah air kaldunya bening. Nah, jadi air kaldu tidak keruh sehingga tidak ada mikrobanya. Nah, lalu sama dia untuk benar-benar membuktikan bahwa mikroba itu berasal dari udara, maka labunya ini sama dia digulingkan gitu, dimiringkan. Nah, jadi kan labunya dimiringkan gini. Nah, jadi tadi yang adanya kasak di sini gitu ya. Labunya digulingkan. Nah, lalu yang tadinya airnya begini, maka airnya jadinya seperti ini dong, kayak gitu ya. Nanti di sini ada kena airnya. Nah, lalu sama dia didiamkan, ini kena nih kasaknya. Lalu didiamkan. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah airnya itu keruh. Nah, berarti mikrobanya bukan berasal dari air kaldunya, tapi mikroba berasal dari udara. Jadi udara yang membawa mikroba, udaranya mengandung mikroba. Nah, dari eksperimen ini Louis Pasteur mengemukakan mencetuskan tiga teori ya. Dihapus dulu. Nah, teori yang pertama itu adalah omne vivum ex ovo. Omne vivum ex ovo itu artinya setiap makhluk hidup berasal dari telur. Nah, kemudian ada lagi omne ovo ex vivo. Artinya adalah setiap telur berasal dari makhluk hidup. Nah, teori yang ketiga adalah omne vivum ex vivo. Nah, kira-kira artinya apa? Ada yang bisa tebak? Artinya adalah setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, ini adalah teori yang dikemukakan oleh Louis Pasteur setelah melakukan penelitiannya menggunakan air kaldu dan botol leher angsa. Ingat-ingat ya. Nah, jadi sebenarnya ada banyak. Kak Fitri hari ini bahasnya ini dulu, teori abiogenesis dan teori biogenesis ya. Kalau teori abiogenesis ada Aristoteles, Antoine van Leeuwenhoek, dan John Needham. Kalau teori biogenesis, makhluk hidup berasal dari benda hidup. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, pencetusnya ada Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Redi pakai daging, Lazzaro Spallanzani pakai air kaldu. Satu lagi, Louis Pasteur menggunakan air kaldu dan botol leher angsa. Itu soal yang akan sering keluar sih, itu cluenya ya. Oke, sampai sini mau tanyakan. Kalau misal kamu mau tanya, boleh share di kolom komentar. Kemudian kalau misalnya ini bermanfaat, kamu boleh subscribe ya. Terima kasih.